dua orang sahabat saya mau jemput. Jadi Romo jam 7 tepat kami sampai di Kupang. Saya telepon, sampai di mana sekarang? Sampai di Niki-Niki. Jadi saya itu perkiraan 3 jam lagi. Kalau saya ke Gramedia baca-baca, jam 6 tidak ada berita, jam 7 tanpa berita, jam 9 toko itu tutup, saya pulang. Saya bilang masa jam 9 belum sampai Kupang. Ketika jam 10 malam mereka telepon, saya matikan HP. Sama ini berjam-jam menanti tidak tahu tiba-tiba di Kupang. Pagi mereka cari saya kasih mati HP. Lalu saya mau pulang, mereka telepon sekitar jam 1 sampai di Lurasik kan. Bilang sampai apa? Pesawat cancel. Bilang makanya dari faktor itu harus sabar. Ternyata ada hambatan di jalan. Pohon tumbang dan berjam-jam lamanya menanti, tapi tidak ada komunikasi. Macet. Komunikasi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Petrus juga berkomunikasi dengan banyak orang. Mereka memilih Matias menjadi pengganti Yudas. Dan dikatakan lagi dalam bacaan kedua, komunikasi dengan hati itu komunikasi kasih. Siapa mengasihi, ia di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kekuatan kasih itu merupakan kekuatan komunikasi yang luar biasa. Dalam membangun komunikasi dengan Allah berarti kita membangun kasih yang sempurna dengan Allah. Dan ditegaskan lagi dalam bacaan Injil bagaimana doa Yesus untuk para murid berkomunikasi dengan Bapa. Kalau bisa mereka bersatu sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Bersatu di dalam kasih. Karena kekuatan kasih itu bisa mengubah segalanya. Hari ini hari konsos, hari komunikasi sedunia yang ke-58. Mengapa Paus Fransiskus menegaskan satu tema yang paling penting? Kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Tahun lalu mendengarkan dengan hati. Kenapa selalu kata hati, dan hati? Berkomunikasi dengan hati ini berkomunikasi dengan seluruh jiwa dan raga. Apalagi dalam dunia sekarang ini, peranan media sosial sangat besar. Peranan media ini menguasai seluruh dunia. Coba dibayangkan, coba kita berpikir sederhana saja. Mau di kantor bupati, sampai simpang 5 lupa HP, lupa rosario. Kamu pilih yang mana? Ambil mana? Baru-baru Seroja itu kan jaringan macet di mana-mana. Bayangkan tanpa komunikasi itu hidup ini agak merana. Karena orang sangat tergantung pada media. Atau bangun tidur dari pagi, ada pegang rosario duluan kah, HP duluan? Coba. Saya lihat yang senyum ini pasti HP duluan. Ketergantungan kita sangat tinggi. Makanya Paus menegaskan kebijaksanaan hati menggunakan media. Karena apa? Kalau Anda tidak menggunakan hati, Anda kaya secara teknologi, tapi miskin secara kemanusiaan. Anda menanggalkan hal yang paling utama, relasi interpersonal dari hati ke hati. Coba kalau kita bicara sama-sama, lagi aku bicara nih. Karena buat apa? Dia ketik terus. Terus nanti makannya di mana? Dia ketik terus. Apa perasaan? Kadang-kadang yang dekat, yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Pernah saya lagi makan di satu rumah makan, dan teman saya, kami dua makan. Satu keluarga masuk, anak ada 2, suami istri. Ketika masuk, duduk di meja, saya lihat masing-masing pegang HP, main game, saya lihat. Mama senyum, bapak senyum, tapi dengan HP. Lalu saya korek teman, teman, saya bilang begitu. Bilang kacau ini dunia. Dan ini terjadi. Mari kita gunakan media secara tepat. Media sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kasih, gunakanlah secara bijaksana tanpa harus saling melukai hati satu sama lain. Kalau Anda membuat status senyummu adalah anugerah terindah dari Tuhan,
Langkahmu hendaknya menuju ke surga lewat perbuatan-perbuatan baikmu. Woi, mantul. Kalau bisa, Anda jangan pernah melukai hati sesamamu, karena dia tergores, hatimu akan tergores juga. Woi, mantap. Itu kata-kata dari hati. Kalau kita buat terbalik, woi, bukannya setan, kau buat orang susah. Masalahmu diketahui oleh seluruh dunia. Ada yang curhat di medsos, curhat di status, woi, bayar utang. Loh, utangmu 2 orang sebelum dia tahu. Melampiaskan emosi lewat media. Bayangkan bagaimana Anda mengatakan kebijaksanaan hati kalau kata-katamu melukai orang lewat media yang adalah sarana untuk menyambung kasih Allah bagi manusia. Ulang dan katakan para suami, istri, anak-anak, media ini penting. Ingat, dia bukan Tuhan tapi hamba dari kita. Ingat, media bukan segala-galanya. Gunakan media menyambung kasih, karena Anda berbuat kasih, Tuhan ada di hatimu.